Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten Ayah Sadam. Saya termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Anda tahu sendiri lokasi saya seperti biasanya kalau saya pulang dari studio alam selalu menyempatkan waktu berjalan-jalan sambil menuangkan atensi satu demi satu untuk para pemirsa, demi untuk membagikan para pemirsa walaupun situasi kondisinya kelas seperti ini ya, yang penting suaranya cukup jelas didengar, itu yang terpenting, bukan videonya atau gambarnya yang bermanfaat, tapi penyampaian yang bermakna untuk Anda yang berkaitan dengan adanya atensi yang ada. Kembali lagi untuk seluruh saudara penggemar, saudara pendengar setia di seluruh tanah Indonesia, di luar negeri sana juga. Tak lupa pula semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Yudi yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, saya Yudi dari Jakarta Selatan. Mudah-mudahan segera dibacakan ya Bung Jepri ya. Saya ini yang kedua kali Bung Jepri, bukan salam kenal lagi, yang dua kalinya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Sadam. Jadi begini Bung Jepri, kalau yang sekarang ini kan saya masalah pribadi saya Bung Jepri. Jadi baru 3 bulan yang lalu saya kedapatan ancaman Bung Jepri. Awalnya memang sih nggak sengaja Bung Jepri, di jalan gitu ya, bertemu dengan pemuda. Pada saat itu kami sedang ke warung. Nah si pemuda itu yang saya maksud, yang memusuhi saya gitu, sedang minum-minum di situ, minum bir gitu Bung Jepri sama teman-temannya. Akhirnya terjadi mabok lah begitu. Sedangkan saya juga nggak kenal. Kebetulan walaupun satu warung, posisi kami agak jauh Bung Jepri. Pada saat itu memang kebetulan tamu yang hadir cuman saya dan rombongan dia yang mulai pada mabok Bung Jepri. Nah pas hari keberapa gitu ya, saya ketemu mereka Bung Jepri, malah saya dituduh tiba-tiba, ini orang yang tempo hari di warung nih, macem-macem ya dibilang begitu Bung Jepri. Tapi pada saat bertemu itu emang kami sempat debat ya Bung Jepri. Ya, saya kan hanya ingin menyampaikan satu kata, karena saya tidak punya salah sama mereka gitu. Saya bilang, Bang, abang masih ingat tempo hari makan di warung? Yang satunya sambil marah-marah, ya masih ingat dong, lu yang macem-macem tempo hari ya, dia bilang begitu, kata Bung Jepri. Lah macam-macam apaan, punya masalah kagak? Lantas saya bilang, Bang, dengerin baik-baik ya, saya tahu kalian tukang mabok, tukang minum, tapi itu bukan urusan saya. Bukan berarti saya melarang Anda, silahkan. Cuma yang bikin saya tanda tanya, kenapa kalian ini menuduh saya macam-macam, kenal kagak? Kebetulan ketemu di warung juga, kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah kenalan. Kenapa macam-macam ngomongnya? Enggak, ngelantur itu namanya. Makanya nggak ada yang menguntungkan minuman air keras. Tuh efeknya, kalian otaknya dicuci, ngomongnya ngelantur, begituin aja Bung Jepri. Oh, ini malah tambah marah-marah mereka Bung Jepri. Pada saat saya dilempar sama botol bir tuh, emang mereka lagi jalan sambil minum-minum Bung Jepri. Pada saat dilempar, entah kenapa mereka tuh kan masing-masing megang botol bir. Si botol itu langsung melayang ke atas Bung Jepri, tidak mengenakan saya. Itu yang membuat saya bingung Bung Jepri, melayang ke atas. Yang lempar aja sampai bingung, wah hebat loh, gue lempar botol malah melayang ke atas, kemana itu botol? Kata lawan mengatakan demikian Bung Jepri. Saya sendiri berpikir kembali, lah siapa yang ngerjain orang botol itu ngelempar ini sendiri, tiba-tiba terlempar ke atas, saya nggak ngapa-ngapain.
Saya cuman batin gini Bung Jepri, apakah ini karena Allah wajalah saya selalu dilindungi, bukan karena siapa-siapa. Kenyataannya pada saat saya nggak ngapa-ngapain, botol itu langsung melayang ke atas. Ya terus terang saya juga orang awam, punya masih tanda tanya, siapa sih mereka yang sebenarnya. Ternyata pada saat mereka merasa kesal, kurang puas, ngelempar botol, lantas mereka bukannya dia menyudahi, malah datangin saya mau dicekek Bung Jepri. Kurang lebih 1 meter Bung Jepri, sudah mendekati saya, ada yang nendang, ada yang nonjok. Mereka tidak mampu mendekati saya. Nah itu kejadian-kejadian yang aneh. Yang kedua itu seperti itu. Yang pertama botol melayang, yang kedua ada yang nendang, ada yang mau nonjok. Mereka nggak sanggup dalam jarak kurang lebih 100 meter. Maksud saya 100 cm. 100 cm lagi. 1 meter maksudnya. Mohon pencerahan dan Bung Jori. Sampai sekarang ini menjadi pikiran. Dan saya alhasil alhamdulillah tidak pernah ketemu mereka lagi selama 3 bulan. Hanya itu aja tuh pas hari pertama di warteg, hari ketiganya ketemu mereka. Itu kejadian itu yang bikin saya bingung. Tapi saya memang terus terang Bung Jepri, saya alhamdulillah selalu menjaga sholat 5 waktu termasuk sunnahnya Bung Jepri. Apakah ini kelebihan saya barangkali Bung Jepri ya. Tapi hal-hal yang seperti itu baru saya rasakan dan baru saya merasakan dan menyaksikan sendiri Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas semuanya, atas saya dan atas solusi dan pencerahan dari Anda. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mudara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di Jakarta Selatan, saudara Yudi ya. Ini yang memang sudah cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu Anda pernah bikin atensi ya. Terima kasih telah silaturahim kembali. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara Yudi, memang kalau kita bicara kembali masalah pribadi kita ya sebagai hamba Allah, mau apa lagi ya, karena hidup ini kan sifatnya sementara. Jadi manfaatkan dengan baik. Barang siapa yang tidak mau memanfaatkan dengan baik akan merugi diri sendiri. Bahkan banyak waktu kok di samping kegiatan-kegiatan kita, katakanlah mencari nafkah, di sela-sela kesibukan itu banyak sekali kok. Sambil duduk ya zikir juga bagus. Tengah malam kita sholat, 3/4 malam kita sholat bagus. Itulah, kita kembali kepada saudara Yudi. Anda telah merasakan sendiri. Itulah manfaatnya Anda yang selama ini selalu istiqomah, istiqosa dan tawadu, menjadi hamba Allah yang selalu lebih mendekatkan diri pada Allah. Walaupun cuma unek-unek dalam hati aja pun, insya Allah akan terkabul. Itu baru permulaan ya. Jadi Allah melindungi hambanya yang tidak bersalah tanpa sengaja. Botol itu melayang ke atas, Anda sempat kaget ya. Itu memang ya wajar manusiawi karena baru pertama kali Anda menyaksikan adanya. Yang kedua mau ditonjok, mau ditendang dan sebagainya dalam jarak 1 meter. Mereka malah terpelanting tidak mengenai Anda ya. Itu sebetulnya ilmu sigak ya, salah satunya. Untuk saudaraku, saudara Yudi, Anda tidak usah khawatir dan tidak usah bertanya-tanya kenapa botol itu melayang, melempar ke saya. Bahkan orang-orang tersebut menonjok, memukul adanya. Tapi kenapa mereka malah yang terpelanting sendiri tidak mengenakan badan saya? Yang tadi saya katakan itulah jawaban dari Allah. Barang siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu menjaga salat 5 waktu dan termasuk sunnah-sunnahnya, sekalipun Anda dalam kondisi kejepit seperti yang baru saja, Anda akan pasti ada satu titik kalimat dalam hati mengatakan minta perlindungan Allah, pasti ada. Disitulah Allah memberikan jawaban.
Anda tidak ngapa-ngapain, dilempar botol-botolnya lepas, terbang entah kemana raib. Bahkan ditendang, dipukul, Anda tidak terkena, bahkan mereka yang terlempar begitu ya. Itulah keuntungan-keuntungan orang-orang yang lebih mendekat diri pada Allah. Bahkan hati-hati lidahnya pun akan selalu terbukti apa yang diinginkan. Kalau dulu pernah saya menceritakan tentang masalah konten si pahit lidah, yaitulah katakanlah si pahit lidah, ucapannya akan bisa terjadi. Makanya si pahit lidah itu kalau dipakai, kalau dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan membahayakan, akan berbuat jahat. Tapi kalau untuk orang-orang yang ahli ibadah, insya Allah akan terjaga dan akan selalu berbuat baik, bahkan untuk menolong kemaslahatan banyak orang. Harapan saya untuk saudara Yudi, tambahkan aja surat Al-Fatihah 10.113 ya, dan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110, bersamaan ayat kursi 113, dan kembali lagi kepada surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Insya Allah dengan amalan itu selama 3 hari bersamaan puasa ya, itu sebagai profil atau fondasi Anda agar Anda nanti apa yang Anda inginkan insya Allah akan terwujud. Dan ini nanti prakteknya Anda mau kemana-mana hanya cuman mengucapkan surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 sekali, dan ayat kursi sekali ya. Anda niatkan mau apa, tujuannya seperti itu ya, insya Allah apa yang menjadi hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara Yudi yang ada di Jakarta Selatan, semoga Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia di Jakarta Selatan, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, dan seluruh sahabat di Jakarta Selatan dan sekitarnya, sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jelek kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan sengaja maupun tanpa disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.